Seri Pelangi di Langit Singosari. Bara di atas Singgasana. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 21. Sumekar mengangguk-anggukan kepalanya. Namun ia mendengar pelatih itu berkata, "Sudahlah tuanku. Sampai di sini buat hari ini. Mudah-mudahan berguna bagi tuanku besok di arena." Pelatihnya itu diam sejenak. Lalu, "Tetapi seperti yang hamba katakan, semuanya tergantung kepada tuanku sendiri." "Ya, aku menyadarinya," jawab Anusapati. "Kau tidak usah cemas bahwa kau akan dipecat karena kau tidak berhasil melatih aku menjadi seorang yang baik di dalam ilmu ini. Alasanmu cukup kuat. Bahannya terlampau jelek." Prajurit itu berdiri termangu-mangu sejenak. Tidak pernah Anusapati bersikap begitu keras. Biasanya ia mengerutkan lehernya sambil menundukkan kepalanya. Tetapi kali ini Anusapati bersikap agak lain. Prajurit itu hanya memandanginya saja ketika Anusapati berjalan meninggalkan tempat latihannya. Di longkangan ia disongsong oleh embanya yang kemudian mengikutinya di belakang. Begitu Anusapati hilang di balik bangsal, Tohjaya tidak dapat menahan tertawanya yang meledak. Demikian kerasnya sehingga tubuhnya terguncang-guncang. Kasihan Kakanda Anusapati. Prajurit yang melatihnya itu pun tertawa pula. Katanya, "Tuanku akan dapat berbuat apa saja terhadap Kakanda putra mahkota besok di arena." Tohjaya mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, "Tetapi Ayahanda Sri Rajasa berpesan, agar aku tidak membuat Kakanda Anusapati malu. Kalau aku akan mengalahkannya, Ayahanda minta agar hal itu terjadi dalam batas yang sebaiknya." Prajurit itu mengerutkan keningnya. "Apakah tuanku akan melakukan?" "Oh, buat apa aku begitu berbaik hati terhadap Kakanda Anusapati? Adalah salahnya sendiri kalau ia terpaksa mengalami perlakuan yang memalukan dan mencemarkan namanya besok di arena." Prajurit itu mengangguk-anggukan kepalanya. Namun tiba-tiba tanpa disengaja ia melihat dua orang juru taman yang berjongkok di belakang regol taman. Sejenak dipandanginya kedua juru taman itu dengan tajamnya. Namun kemudian ia menjadi acuh tidak acuh. "Marilah tuanku. Hamba akan melayani tuanku berlatih." Tohjaya mengangguk-anggukan kepalanya. Beberapa langkah ia maju ke tengah-tengah tempat yang terbuka itu, bekas tempat prajurit itu melatih Anusapati. Sumekar memandang prajurit itu dengan hati yang kecut. Namun kemudian ia pun beringsut sambil berkata, "Aku akan duduk di bawah pohon sawo beludru itu." "Kau tidak ingin melihat tuanku Tohjaya berlatih?" "Tentu. Tetapi aku akan duduk bersandar pohon sawo itu." Kedua juru taman itu pun kemudian beringsut dan duduk di bawah pohon sawo beludru yang rindang. Namun dari tempat itu, mereka masih dapat menyaksikan bagaimana prajurit itu memberikan beberapa latihan buat Tohjaya. "Cekatan juga anak ini," berkata Sumekar di dalam hatinya. "Heh, kau tertidur?" bertanya juru taman yang lain. "Tidak. Tentu tidak. Kau lihat latihan itu?" "Ya." "Bagaimana menurut penilaianmu?" "Aku jadi pening melihatnya." Kawannya tersenyum. Katanya pula, "Nah, semakin lama latihan itu akan menjadi semakin cepat. Tuanku Tohjaya memang seorang yang luar biasa." Sumekar mengangguk-angguk. "Aku benar-benar akan menjadi pingsan kalau aku terlampau lama melihat latihan itu." Sekarang kau dapat menduga apa yang terjadi di arena besok pagi. Kedua anak-anak muda itu akan mengadakan latihan terbuka disaksikan oleh banyak orang, meskipun terbatas. Apakah yang kira-kira akan terjadi? Heh, kau masih belum dapat membayangkan? Sumekar menggeleng-gelengkan kepalanya. "Kau memang terlampau dungu. Dengar. Besok tuanku Tohjaya akan mempermainkan tuanku putra mahkota di arena." Sumekar mengerutkan keningnya. Ia juga telah mendengar sendiri kata-kata Tohjaya. Namun ia masih juga mencoba untuk menjadi heran. Maka sambil menggeleng-gelengkan kepalanya ia berdesis. Sampai juga hatinya untuk berbuat begitu. Inilah gambaran keluarga tuanku Sri Rajasa. Sebagai seorang maharaja ia berhasil. Tetapi sebagai seorang ayah, ia masih harus belajar banyak. Sumekar mengangguk-anggukan kepalanya. Juru taman itu pun kemudian terdiam.
Kini ia memperhatikan latihan yang dilakukan oleh Tohjaya dengan bersungguh-sungguh. Demikianlah maka Sumekar mendapat gambaran, imbangan kekuatan yang sebenarnya dari kedua putra Sri Rajasa yang seakan-akan sedang bersaing itu. Sudahlah, berkata juru taman itu. Semuanya itu bukan persoalan kita. Sekarang, marilah kita mulai mengambil air untuk menyiram tanaman-tanaman ini. Aku akan memindahkan pohon kantil yang sudah mulai tumbuh itu ke sudut taman. Sumekar pun kemudian berdiri pula ketika kawannya telah mendahuluinya dan melangkah pergi. Keduanya pun kemudian mulai dengan kesibukan masing-masing di dalam taman. Juru taman yang tua itu mulai menggali sebuah lubang melingkari sebatang bibit pohon bunga kantil yang akan dipindahkannya ke sudut taman. Sedang Sumekar pun mulai mengambil air ke sumur untuk membasahi bibit yang akan dipindah itu. Demikianlah maka latihan itu pun berakhir pula. Tohjaya mengusap keringatnya sambil tersenyum. Bukan salahku, katanya. Tetapi bagaimana kalau ayahanda besok marah apabila tuanku mengalahkan kakanda putra mahkota dengan cara yang tidak dikehendaki oleh tuanku Sri Rajasa itu? Ayahanda tidak akan marah. Apabila hal itu sudah terjadi, apa yang akan dilakukan oleh ayahanda? Semua orang yang ada di sekitar arena akan melihat betapa kemampuan sebenarnya dari kakanda Anusapati. Mereka pun pasti akan membuat penilaian atas kami berdua. Siapakah yang sebenarnya pantas untuk menjadi putra mahkota? Prajurit itu pun tersenyum. Mudah-mudahan tuanku Sri Rajasa tidak akan marah. Tentu. Kalau aku mengalahkan kakanda Anusapati dengan cara yang dikehendaki oleh ayahanda, perlahan-lahan dan tanpa menunjukkan kesan kelemahan kakanda Anusapati, maka mereka yang menyaksikan latihan itu tidak akan segera dapat mengambil kesimpulan yang tajam. Mereka pasti masih akan memberikan kesempatan kepada kakanda Anusapati. Mungkin pada suatu saat kakanda Anusapati akan dapat menyamai aku. Prajurit itu mengangguk-angguk. Katanya, terserahlah kepada tuanku. Aku besok akan menyaksikan latihan terbuka itu. Tetapi aku sadar bahwa banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang harus aku jawab kemudian seandainya tuanku menunjukkan perbedaan yang menyolok. Pertanyaan apa saja? Kenapa hamba tidak dapat menyejajarkan kemampuan tuanku putra mahkota dan tuanku Tohjaya? Apa jawabmu? Senapati yang hamba katakan kepada tuanku putra mahkota. Bahannya lah yang berbeda, meskipun pengolahannya sama. Tohjaya tertawa. Katanya, baiklah. Kita lihat apa yang akan terjadi besok. Dalam pada itu, Anusapati yang menjadi kotor telah kembali ke dalam bangsalnya. Embannya yang menyertainya segera menyediakan pakaian yang bersih sambil bertanya. Apakah tuanku akan mandi dahulu? Anusapati menganggukkan kepalanya. Ya. Aku akan mandi dan berganti pakaian. Tetapi begitu Anusapati selesai mandi, dilihatnya juru taman bernama Sumekar itu pun lewat di longkangan. Bahkan juru taman itu pun kemudian berhenti sejenak melihat-lihat beberapa macam tanaman di longkangan yang tumbuh di dalam lingkaran batu di sepanjang dinding. Kenapa dengan tanaman itu? Bertanya Anusapati dari pintu pakiwan. Sumekar berpaling. Setelah membungkuk hormat ia menjawab. Ampun tuanku. Tanaman ini perlu dipotong ranting-rantingnya yang kering agaknya justru mengganggu perkembangannya. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Ia melihat beberapa prajurit yang lewat. Dan ia bertanya lagi. Kenapa tidak kau potong saja sekarang? Prajurit itu berpaling. Ketika mereka melihat seorang juru taman yang berjongkok di sebelah tanaman-tanaman yang kotor oleh debu, mereka pun tidak memperhatikannya lagi. Anusapati yang sudah berganti pakaian di pakiwan pun mendekatinya. Kemudian ia berbisik. Kau melihat latihan itu, Paman? Ya tuanku. Apa kesanmu? Sumekar menarik nafas dalam-dalam. Kemudian diceritakannya apa yang didengarnya tentang Tohjaya. Aku sudah menduga. Adinda Tohjaya ingin membuat aku malu di hadapan orang banyak. Ia ingin menunjukkan kelebihan-kelebihannya daripadaku. Ya. Tetapi agaknya Sri Rajasa berpendirian lain. Bagaimana dengan ayahanda Sri Rajasa? Meskipun tuanku dikalahkan, tetapi jangan membuat tuanku malu. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, kalau begitu aku masih dapat menerimanya. Kekalahanku adalah kekalahan kecil saja. Bukan kekalahan mutlak.
Tetapi Tuanku Tohjaya tidak menghendaki demikian. Jadi bagaimana pertimbanganmu? Sumekar tidak segera menyahut. Apalagi apabila kemudian ia melihat dua orang emban lewat. Tangannya segera meraih dedaunan yang kekuning-kuningan, dan memetiknya selembar demi selembar. Daun-daun yang kuning memang harus digugurkan, katanya. Emban-emban itu pun membungkukkan kepalanya dalam-dalam ketika mereka melihat Anusapati berdiri di longkangan bersama juru taman yang belum lama bekerja di istana itu. Setelah kedua emban itu semakin jauh, maka Sumekar pun berkata, Tuanku dapat menempuh jalan seperti yang dikehendaki oleh Tuanku Sri Rajasa. Tuanku tidak menang di dalam latihan terbuka itu, tetapi kekalahan Tuanku bukanlah kekalahan mutlak. Bukankah Tuanku dapat membuatnya demikian? Jadi sama sekali bukan karena kebaikan hati Tuanku Tohjaya. Tetapi sebaliknya. Apa kata Tohjaya nanti? Hamba tidak tahu Tuanku. Tetapi aku kira Tuanku Tohjaya pun akan berkata, bahwa ia telah berusaha menyesuaikan diri dengan pesan ayahanda. Karena Tuanku Tohjaya pasti tidak akan mau mengakui kenyataan itu. Bagaimana dengan prajurit pelatih itu? Seperti juga kepada ayahanda. Tuanku Tohjaya akan berkata demikian pula kepada pelatihnya. Tetapi pelatih itu tentu melihat, bahwa aku mampu berbuat lebih banyak dari yang aku dapatkan daripadanya. Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya. Memang mungkin demikian Tuanku. Tetapi mungkin juga ia tidak memperhatikannya. Ia menganggap bahwa dorongan perasaan malu dari dalam diri Tuanku, telah membuat Tuanku memiliki kemampuan yang lebih besar dari kemampuan Tuanku yang sebenarnya. Anusapati menarik nafas dalam-dalam. Desisnya. Mudah-mudahan. Hamba akan berusaha untuk dapat menyaksikan latihan itu. Tentu. Kau harus melihat. Anusapati pun kemudian meninggalkan juru taman itu sendiri, membersihkan tanaman-tanaman yang kotor dan tua, membersihkan rerumputan liar yang tumbuh di dalam lingkaran-lingkaran batu itu pula. Semalam Anusapati hampir tidak dapat tidur. Ia dihadapkan pada suatu persimpangan jalan yang sulit. Kalau ia membiarkan dirinya dihinakan maka ia akan semakin kehilangan kepercayaan. Tetapi kalau ia menginginkan kemenangan, maka rintangan angan yang lain pasti akan segera menyusul. Pendapat Sumekar adalah pendapat yang paling baik, akhirnya Anusapati mengambil keputusan. Demikianlah. Di pagi-pagi sekali, beberapa orang telah sibuk mempersiapkan arena yang akan dipergunakan untuk latihan terbuka bagi putra-putra Sri Rajasa. Kali ini yang akan turun ke gelanggang untuk mendapat penilaian dari para prajurit Singasari adalah Anusapati melawan Tohjaya. Kau jangan kehilangan pengekangan diri Anusapati, pesan ibunya. Kau harus tetap sadar, bahwa kau tidak berkelahi sesungguhnya. Kau berada di dalam arena latihan. Ya ibu. Hamba akan berusaha. Dan sebenarnya lah bahwa sampai saat ini. Menurut pelatih hamba masih belum dapat menyamai Adinda Tohjaya. Dan kau akan dikalahkan di arena? Anusapati mengangguk. Itu adalah suatu cara untuk merendahkan kau Anusapati. Kau sebagai putra mahkota akan dikalahkan oleh anak itu. Ia pasti ingin mendapatkan pengaruh yang lebih besar. Seolah-olah bahwa ia lebih besar dari putra mahkota. Tetapi aku mengharap tidak akan terjadi sedemikian jauh ibu. Kekalahan tingkat ilmuku hanya sedikit sekali, sehingga kekalahan itu pasti belum akan menumbuhkan anggapan yang demikian. Ken Dedes mengangguk-anggukkan kepalanya. Apakah ibu akan melihatnya nanti? Ken Dedes menggelengkan kepalanya. Tidak Anusapati. Aku tidak akan menyaksikan perkelahian yang walaupun hanya sekedar latihan yang diawasi oleh pelatihmu. Kenapa? Ken Dedes tidak menyahut. Dilontarkannya tatapan matanya jauh menembus lubang pintu yang terbuka. Sudahlah ibu, Anusapati pun kemudian minta diri. Sebentar lagi aku harus sudah berada di atas arena. Hati-hatilah Anusapati. Anusapati mengangguk kecil sambil mencium tangan ibunya. Sepeninggal Anusapati, Ken Dedes tidak dapat menahan gejolak perasaannya. Ia sadar, bahwa di dalam istana ini telah berkembang sebuah jaring-jaring yang dengan sengaja menjerat anaknya yang telah diangkat menjadi putra mahkota itu. Karena itu, maka ia menjadi semakin berprihatin. Apalagi sepeninggal Mahisa Agni, ia tidak mempunyai kawan untuk berbincang. Mudah-mudahan kawan yang didapatkannya dan dijadikannya juru taman itu dapat sedikit mengisi kekosongan hidupnya.
Sementara itu arena pun telah siap pula. Beberapa orang prajurit berjaga-jaga di sekitarnya. Sedang beberapa orang pemimpin Singasari pun telah mulai berdatangan. Apakah kedua putra tuanku Sri Rajasa itu sudah siap? Bertanya seorang senapati yang memimpin latihan itu di samping pelatihnya. Sudah, jawab prajurit yang diserahi tugas untuk melatih kedua putra Sri Rajasa itu. Apakah keduanya akan dibawa ke arena sekarang? Siapakah mereka? Sebentar lagi tuanku Sri Rajasa akan segera datang. Pelatih kedua anak-anak muda yang akan naik ke arena itu pun segera menghubungi para prajurit yang bertugas mempersiapkan kedua putra yang akan melakukan latihan terbuka itu. Mereka mengenakan pakaian keprajuritan. Masing-masing tidak bersenjata selain sebatang rotan sepanjang lengan mereka. Sejenak kemudian, maka semuanya pun telah siap. Kedua anak-anak muda yang akan naik ke arena itu sudah duduk sebelah menyebelah. Para panglima dan beberapa orang pemimpin tertinggi Singasari yang lain pun telah hadir pula. Mereka akan melihat dan menilai kemajuan pendidikan putra-putra Sri Rajasa di bidang olah kanuragan. Terutama putra mahkota yang kelak akan menggantikan kedudukan Sri Rajasa menjadi maharaja di Singasari. Ketika semuanya telah siap, maka seorang senapati telah menyampaikannya kepada Sri Rajasa yang masih ada di dalam bangsal. Kemudian bersama Ken Umang, Sri Rajasa turun untuk menyaksikan latihan terbuka putra-putranya. Agan. Terutama putra mahkota yang kelak akan menggantikan kedudukan Sri Rajasa menjadi maharaja di Singasari. Melihat kehadiran ayahanda Sri Rajasa, dada Anusapati menjadi berdebar-debar. Kadang-kadang ia menjadi ragu-ragu, apakah yang akan dilakukannya di arena nanti. Tetapi aku tidak mau mengorbankan harga diriku di hadapan para pemimpin di Singasari. Aku harus mendapat penilaian yang setidak-tidaknya cukup. Tidak usah terlampau baik. Para pemimpin pasti masih mempertimbangkan bahwa aku masih mempunyai waktu untuk mempersiapkan diriku lebih matang lagi sebelum aku kelak menjadi seorang raja. Demikianlah, ketika Sri Rajasa sudah duduk di tempatnya, latihan itu pun segera akan dimulai. Kedua anak-anak muda itu pun kemudian berdiri menghadap kepada ayahanda sambil membungkukkan kepala mereka dalam-dalam. Sedang Tohjaya kemudian mengangguk pula dalam-dalam kepada ibunya yang duduk di belakang Sri Rajasa. Sedang tempat duduk permaisuri ternyata masih tetap kosong, karena Ken Dedes memang tidak bersedia untuk menyaksikan latihan itu. Ia tidak akan sampai hati melihat kekalahan putranya yang tentu saja hanya akan mengorbankan sakit hatinya saja. Kalau ia kehilangan pengekangan diri, maka semuanya akan berantakan karenanya. Kedua anak-anak muda itu pun kemudian dibimbing masing-masing oleh seorang senapati naik ke arena. Sejenak kemudian senapati yang akan memimpin latihan itu pun menganggukkan kepalanya dalam-dalam kepada Sri Rajasa sambil berkata, "Ampun tuanku. Di sini telah siap putra-putra tuanku yang akan mengadakan latihan terbuka sebagai suatu babakan dari masa latihan yang pernah diadakan menjelang babakan latihan berikutnya." Sri Rajasa menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Mulailah. Tetapi ingat, yang terjadi di arena ini adalah sekedar latihan. Jangan terlampau bernafsu untuk menunjukkan kelebihan masing-masing. Kami sudah dapat menilai bahwa perbedaan tingkat ilmu kedua anak-anak itu pasti tidak akan banyak berselisih, karena keduanya diasuh oleh orang yang sama. Apabila ternyata perbedaan dari keduanya terpaut terlampau banyak, maka yang bodoh bukannya salah seorang dari anak-anak itu, tetapi adalah pelatihnya." Sri Rajasa berhenti sejenak, sedang prajurit yang melatih kedua anak-anak muda itu menjadi berdebar-debar. Adalah di luar kelaziman bahwa pada saat itu Ken Umang menyahut tanpa diminta. "Tuanku, bagaimanapun juga, keduanya tergantung juga pada kepribadian dan kemampuan masing-masing. Meskipun seorang pelatih melatih 2 atau 3 orang dengan cara yang sama, namun mereka yang dilatih pun merupakan unsur yang menentukan apakah latihan itu berhasil atau tidak." Sri Rajasa tersenyum. Katanya, "Ada juga pengaruhnya. Tetapi seorang pelatih yang menguasai tidak saja ilmu kanuragan, tetapi juga ilmu melimpahkan kemampuannya kepada orang lain, akan dapat berbuat sebaik-baiknya. Nah, marilah kita lihat. Apakah kedua anak-anak itu berhasil di dalam latihan-latihan mereka? Dan sekaligus kita akan melihat, apakah pelatihnya mampu melakukan tugasnya baik-baik, sebagai seorang pelatih." Prajurit yang diserahi untuk melatih kedua anak-anak muda itu menjadi semakin berdebar-debar.
Tetapi ia masih mengharap bahwa Tohjaya dan ibunya, Ken Umang akan melindunginya apabila Sri Rajasa menganggapnya bersalah. Sekarang, mulailah, berkata Sri Rajasa selanjutnya. Demikianlah maka kedua anak-anak muda itu pun segera bersikap. Mereka menggenggam sepotong tongkat sebagai alat peraga senjata yang seharusnya mereka genggam di dalam peperangan atau perkelahian yang sebenarnya. Sesaat kemudian maka Senapati yang memimpin latihan terbuka itu pun memberi isyarat bahwa latihan segera dapat dimulai. Tohjaya memandang ibunya sejenak sambil tersenyum. Senyum yang aneh. Kemudian dipandanginya wajah pelatihnya yang termangu-mangu. Dianggukan kepalanya sedikit. Seolah-olah Tohjaya itu ingin mengatakan, "Jangan cemas." Dalam pada itu, Anusapati melihat ke kejauhan. Para jurutaman yang sedang berjongkok di kejauhan pun agaknya ingin melihat latihan di arena itu. Semuanya ada 3 orang. Dan di antaranya yang 3 orang itu dilihatnya sumekar. Anusapati menarik nafas dalam-dalam. Sebagai seorang anak muda yang telah meningkat dewasa, ia merasa bahwa ia benar-benar terasing dari keluarganya. Ia tidak dapat menganggukkan kepalanya sambil tersenyum seperti Tohjaya kepada orang yang duduk di sekitar arena. Tetapi ia harus memandang ke kejauhan. Kepada orang-orang yang sama sekali tidak dihiraukan. Jurutaman. Tetapi jurutaman itu memberikan ketentraman juga di hatinya. Demikianlah, maka sejenak kemudian kedua anak muda itu telah siap untuk memulainya. Mereka berdiri berhadapan sambil menggenggam tongkat rotan masing-masing. Sekali-sekali mereka bergeser, kemudian tegak seperti tonggak-tonggak mati. Sri Rajasa memperhatikan tata gerak kedua putranya dengan saksama. Keduanya yang hampir sebaya itu tampak imbang di dalam sikap dan geraknya. Meskipun Anusapati agak lebih tua dari adiknya, tetapi karena lingkungannya yang berbeda, tampaklah bahwa Tohjaya pun seolah-olah sudah meningkat menjadi anak muda yang dewasa penuh. Sejenak kemudian, maka mulailah tongkat-tongkat rotan di tangan kedua anak-anak muda itu bergetar. Tohjaya yang nampaknya lebih lincah segera meloncat maju sambil menggerakkan rotannya berputaran. Namun kemudian ia pun meloncat surut selangkah. Anusapati mencoba untuk menguasai perasaannya. Ia harus melawan Tohjaya dalam batas ilmunya yang diterimanya dari pelatihnya. Namun demikian ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi korban kesombongan adiknya. Tentu tidak akan menyenangkan sama sekali apabila tubuhnya dijalari oleh jalur-jalur merah biru. Karena pukulan-pukulan rotan itu. Apalagi apabila kulitnya terkelupas dan mengalirkan darah. Dalam batas tertentu. Senapati yang memimpin latihan itu akan dapat menghentikan dan menentukan siapakah yang menang dan siapakah yang kalah di dalam latihan ini. Tohjayalah yang kemudian mulai menggerakkan tongkatnya. Sekali-sekali tongkat itu terayun-ayun, dan kemudian terjulur lurus-lurus mengarah ke tubuh Anusapati. Sikap Anusapati ternyata sejak saat pertama telah menumbuhkan keheranan pada para panglima, para pemimpin yang menyaksikan latihan terbuka itu, dan kepada Sri Rajasa sendiri. Karena Anusapati berusaha sejauh-jauh mungkin mengendalikan diri. Maka tampaklah betapa tenangnya ia menghadapi Tohjaya yang tangkas dan lincah. Di dalam arena itu, mereka yang menyaksikan segera dapat melihat perbedaan dari kedua putra Sri Rajasa itu. Tohjaya adalah seorang anak muda yang lincah, sedang Anusapati seakan-akan telah menjadi seorang yang matang, tenang dan tajam. Namun dengan demikian keduanya memiliki kelebihan masing-masing di dalam olah kanuragan. Prajurit yang melatih kedua anak-anak muda itu menyaksikan dengan dada yang berdebar-debar. Ia tidak mengira bahwa Anusapati dapat bersikap setenang itu. Menilik sikap dan keadaannya sehari-hari, seharusnya ia sudah menjadi gelisah dan bingung. Setelah kedua anak-anak muda itu saling menjajaki langkah masing-masing, maka mulailah mereka mencoba untuk menyerang dengan tongkat-tongkat mereka. Sejenak kemudian maka mulailah latihan yang sebenarnya, Tohjayalah yang telah mulai menyerang. Meskipun serangannya masih belum begitu berbahaya. Tetapi tampak betapa ia mampu bergerak dengan kecepatan yang tinggi. Namun dengan tenangnya Anusapati berhasil menghindari serangan itu. Bahkan ia pun dengan tiba-tiba telah mulai menyerang pula. Begitu tiba-tiba sehingga Tohjaya sama sekali tidak menyangka bahwa Anusapati dapat berbuat serupa itu. Karena itu, maka Tohjaya harus menghindarinya sambil meloncat surut. Sri Rajasa menyaksikan latihan itu dengan dahi yang berkerut-merut.
Ia masih belum melihat kelebihan-kelebihan dari keduanya, sehingga ia menyangka bahwa keduanya memang berusaha untuk mengekang diri. Terlebih-lebih lagi Tohjaya yang sudah dipesannya, seandainya ia akan mengalahkan Anusapati. Tetapi jangan sampai membuat kakaknya itu menjadi sangat malu di hadapan banyak orang. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya, Sri Rajasa kemudian menyaksikan kedua anak-anak muda itu bertempur. Semakin lama mereka bergerak semakin cepat. Tongkat-tongkat di tangan mereka mulai menyambar-nyambar dari segala arah. Tohjaya memang seorang anak muda yang lincah. Ia dapat berloncatan dari ujung sampai ke ujung arena yang lain. Berputaran dan menyerang dengan begitu tiba-tiba. Namun Tohjaya sendiri menjadi heran. Anusapati tidak menjadi bingung karenanya. Meskipun tampaknya kakaknya itu tidak dapat mengikuti kelincahan geraknya, namun ia mampu mengelak dan menangkis semua serangannya, sehingga tongkatnya sama sekali masih belum berhasil menyentuh tubuhnya. Anusapati sendiri berusaha sekuat-kuat tenaganya untuk tidak menumbuhkan kecurigaan. Kadang-kadang ia memang sengaja membuat kesalahan sehingga senjata Tohjaya hampir-hampir saja mengenainya. Bahkan sekali-sekali telah menyentuhnya. Tetapi tongkat rotan itu masih belum membuat jalur-jalur merah biru pada tubuhnya. Ketika tubuh Tohjaya sudah mulai dibasahi oleh keringat, maka ia pun menjadi semakin lincah. Geraknya menjadi semakin cepat dan mantap. Tongkatnya berputaran seperti baling-baling, kemudian terayun-ayun membingungkan. Dan sejenak kemudian ujung tongkat itu pun mematuk dengan cepatnya. Tetapi Anusapati berusaha untuk tetap mengimbanginya. Selangkah ia bergeser, kemudian berputar dan menggeliat. Namun dengan demikian serangan-angan Tohjaya hampir seluruhnya tidak mengenai sasarannya. Sri Rajasa yang menyaksikan perkelahian itu menganggukkan kepalanya. Katanya di dalam hati, Tohjaya memang anak yang baik. Meskipun ia tidak mau melukai hati kakaknya, tetapi setiap orang dapat melihat betapa lincahnya ia menggerakkan senjatanya. Namun setiap orang yang melihat Anusapati pun akan menjadi kagum. Betapa tenang dan matang perhitungannya. Namun Sri Rajasa kemudian menyangka bahwa pelatihnya lah yang telah menyusun perkelahian ini. Bahkan mungkin telah dilatihnya beberapa saat lamanya, menjelang latihan-latihan terbuka ini. Sesaat Sri Rajasa dihinggapi oleh perasaan kecewa. Jika demikian maka yang terjadi di arena bukanlah suatu latihan terbuka untuk mendapatkan penilaian. Tetapi semata-mata sebuah pertunjukan ketangkasan. Tetapi dugaan itu segera pudar ketika ia melihat wajah Tohjaya yang bersungguh-sungguh. Matanya menjadi merah menyala dan wajahnya menjadi terlampau tegang. Aku menjadi bingung menghadapi keadaan ini, berkata Sri Rajasa di dalam hatinya. Sementara itu, pertarungan itu pun berlangsung dengan serunya. Meskipun tidak seperti yang dibayangkan oleh Tohjaya. Tohjaya sama sekali tidak menduga bahwa ia harus menghadapi Anusapati dalam tingkatan yang tidak sesuai dengan perhitungannya. Meskipun Anusapati tidak akan dapat mengalahkannya menurut penilaiannya, tetapi bahwa ia tidak segera dapat menguasai suasana itu pun telah menggoncangkan perasaannya. Dengan saksama Sri Rajasa mencoba mengamati tata gerak masing-masing. Meskipun Sri Rajasa adalah seseorang yang pilih tanding yang mampu mengalahkan Mahisa Walungan dan Sri Kertajaya, namun sebenarnya lah bahwa Sri Rajasa sendiri tidak pernah secara teratur dan bersungguh-sungguh mempelajari ilmu tata bela diri. Apalagi mencoba mengenal dari unsur-unsur gerak dari perguruan-perguruan yang ada. Itulah sebabnya, di dalam pengamatannya, Sri Rajasa tidak dapat segera membedakan unsur-unsur yang ada di dalam tata gerak kedua putranya yang sedang berlatih di arena itu. Apalagi Anusapati sendiri berusaha sejauh-jauhnya untuk menyembunyikan tata gerak yang dikuasainya, selain yang didapatkannya dari pelatihnya yang telah ditunjuk oleh Sri Rajasa, namun di dalam tingkat yang sama sekali tidak dibayangkan oleh pelatihnya itu sendiri. Dengan demikian maka pelatihnya yang seakan-akan ikut serta bersama dengan Tohjaya di dalam perencanaan latihan ini pun berdiri seperti patung memandang kemampuan Anusapati. Kenapa anak ini mempunyai kemampuan yang jauh lebih baik dari yang aku bayangkan, katanya di dalam hati. Namun demikian, ia masih juga melihat beberapa kelebihan dari Tohjaya. Betapapun juga, namun Tohjaya pasti akan dapat mengalahkannya. Demikianlah perkelahian di dalam arena itu semakin lama menjadi semakin seru. Meskipun agaknya kedua belah pihak masih belum mendapat kesempatan untuk mengenai lawan-lawannya dengan baik. Yang terjadi barulah sentuhan-sentuhan kecil yang tidak berarti,
sehingga dengan demikian tampaknya kedua anak-anak muda itu menjadi sama tangkas dan cekatan. Para senapati dan para pemimpin prajurit menyaksikan latihan terbuka itu sambil mengangguk-anggukan wajah mereka. Mereka memang melihat betapa keduanya seolah-olah memiliki keseimbangan. Tetapi apabila mereka melihat kesan di wajah masing-masing, maka tampaklah bahwa wajah Anusapati masih tetap tampak tenang, sedang wajah Tohjaya telah dibayangi oleh ungkapan kemarahan yang memang membara di dalam dadanya. Putra tuanku Sri Rajasa yang muda agaknya terlampau bernafsu di dalam latihan ini, desis seorang senapati. Tampaknya ia ingin segera mengalahkan kakaknya, sahut yang lain. Keduanya kemudian mengangguk-anggukan kepala mereka, meskipun mereka tidak mengucapkannya namun agaknya mereka telah bersetuju di dalam hati, bahwa Tohjaya tampak lebih bernafsu untuk menang. Demikian pula lah tanggapan Sri Rajasa. Mula-mula ia kecewa melihat hal itu. Tetapi ia pun kemudian menjadi cemas kalau Tohjaya pada akhirnya tidak dapat mengalahkan Anusapati. Hal itu pasti akan sangat mengecewakan Tohjaya pula. Tetapi meskipun demikian, Sri Rajasa tetap tidak menghendaki agar Anusapati menjadi malu pula di hadapan sekian banyak orang, karena bagaimanapun juga, Anusapati di dalam kedudukannya sebagai seorang putra mahkota, serta sebagai keturunan Tunggul Ametung, pasti mempunyai beberapa pendukung pula. Kalau putra mahkota itu menjadi terlampau kecewa dan malu, maka ia akan dapat berbuat sesuatu. Tanpa disadari, angan-angan Sri Rajasa telah menyentuh Mahisa Agni yang kini berada di Kediri. Orang itu tidak akan dapat diabaikan, ia adalah paman Anusapati. Ia adalah orang yang sudah lama mengenal Tunggul Ametung, dan lebih daripada itu Mahisa Agni adalah seorang yang tidak akan dapat diabaikan di dalam olah keprajuritan. Sri Rajasa menarik nafas dalam-dalam. Anak ini pasti pernah berhubungan dengan Mahisa Agni di dalam olah kanuragan, desis Sri Rajasa di dalam hati. Tetapi sebenarnya itu bukan suatu kesalahan, asal di dalam batas-batas tertentu saja. Kalau karena itu Anusapati menjadi jauh lebih baik dari Tohjaya, maka harus benar-benar dilakukan suatu pengamatan yang lebih khusus lagi pada keduanya. Sejenak Sri Rajasa seakan-akan mematung di tempatnya. Tohjaya masih belum berhasil menguasai Anusapati yang meskipun selalu terdesak. Bahkan tiba-tiba Sri Rajasa menggelengkan kepalanya ketika terlintas di dalam ingatannya sebuah trisula kecil yang pernah dimiliki oleh Mahisa Agni. Senjata itu benar-benar mengerikan, berkata Sri Rajasa kepada diri sendiri. Apakah senjata itu berada di tangan Mahisa Agni atau masih ada pada gurunya yang sudah hilang itu? Sri Rajasa tidak sempat menjawab pertanyaannya sendiri. Kini ia benar-benar menjadi tegang. Tohjaya telah benar-benar berkelahi dengan segenap kemampuannya. Ia tidak lagi sekedar melakukan latihan meskipun demikianlah seharusnya. Anak itu akan kehilangan pengendalian diri, berkata Sri Rajasa di dalam hatinya, dan bahkan hampir setiap orang menganggapnya begitu. Sedang Anusapati masih saja tetap tenang meskipun setiap kali tampaknya ia terdesak. Dari manakah anak setan ini mendapat kekuatan sehingga ia mampu bertahan sekian lama? Tohjaya pun mengumpat-umpat di dalam hatinya. Namun bagaimanapun juga ia harus menghadapi keadaan itu, harus berjuang untuk menundukkannya. Meskipun ia sadar bahwa seandainya ia dapat memenangkan latihan itu, namun kesan yang didapat pasti sudah lain dari kesan yang diinginkannya. Kalau di dalam beberapa saat ia berhasil membuat jalur-jalur merah biru di tubuh Anusapati, maka kesan yang tersirat, ia adalah jauh lebih kuat dari Anusapati. Tetapi yang terjadi sama sekali bukannya demikian. Tongkat rotanya sama sekali belum berhasil menyentuh tubuh Anusapati. Betapapun ia berusaha. Meskipun kadang-kadang tampak Anusapati sangat terdesak, namun ia selalu masih berhasil menyelamatkan dirinya dari sentuhan rotan lawannya berlatih. Pelatih kedua anak-anak muda itu pun menjadi bingung. Ia tidak melihat kemampuan yang cukup pada Anusapati. Tetapi kenapa ia masih saja sempat mengelak dan menangkis serangan Tohjaya? Selain mereka yang mengerti bahwa Tohjaya dan Anusapati telah melakukan latihan yang hampir seimbang, maka Ken Umang yang tidak mengerti tentang kemungkinan yang terjadi di arena pun selalu bertanya. Kenapa Tohjaya tidak segera menang? Keringat dingin telah melumasi seluruh tubuh Ken Umang. Ia hanya melihat Anusapati selalu terdesak mundur. Selebihnya ia tidak mengerti. Tetapi suatu kenyataan, latihan itu masih saja berlangsung terus. Di kejauhan beberapa orang juru taman masih saja memperhatikan latihan itu dengan saksama.
Salah seorang dari mereka adalah Sumekar. Setiap kali ia menjadi berdebar-debar, ia tidak dapat memperhatikan dengan saksama wajah-wajah dari kedua anak-anak muda itu karena jarak yang memisahkannya dari arena itu. Apakah Tuanku Anusapati ingin tetap bertahan dan apalagi memenangkan perkelahian itu? Pertanyaan itu tumbuh juga di hatinya. Jika demikian, akan sangat berbahayalah baginya buat masa-masa mendatang. Pasti akan banyak terjadi sesuatu yang tidak diinginkannya. Namun Sumekar kemudian menarik nafas. Ia melihat Anusapati menjadi semakin terdesak, meskipun ia masih tetap mampu bertahan dan mengelakkan ujung rotan Tohjaya. Sejenak kemudian Sumekar mengangguk-anggukan kepalanya, ia mulai mengerti maksud Anusapati. Anusapati akan membiarkan Tohjaya sampai ia kelelahan. Barulah, ia akan memberinya kesempatan untuk menang. Memang demikianlah sebenarnya yang telah terjadi. Semakin lama kedua anak-anak muda itu menjadi semakin tampak letih. Ayunan rotan dan langkah-langkah kaki mereka sudah tidak mapan lagi. Sekali-sekali Tohjaya tertarik oleh ayunan tangannya sendiri sehingga hampir saja ia jatuh terjerembab, sedang Anusapati di saat lain terhuyung-huyung jatuh terduduk. Demikianlah maka keduanya seakan-akan sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Tangan-tangan mereka telah menjadi sangat lemah. Dan nafas mereka pun berkejaran tanpa dapat dikekang. Sumekar tersenyum di dalam hati, ia memuji cara yang diambil oleh Anusapati. Meskipun pada akhirnya ia harus menyatakan dirinya kalah. Di dalam puncak kelelahan, maka Anusapati telah melemparkan rotannya. Suatu pertanda bahwa ia menyerah dan menyatakan kekalahan. Sejenak arena itu menjadi sepi. Semua mata memandang tongkat rotan Anusapati yang telah dilemparkan. Kemudian perlahan-lahan merambat ke wajah anak muda yang seolah-olah kelelahan itu. Tetapi mereka menjadi terkejut ketika Tohjaya dengan wajah yang kemerah-merahan, melangkah tertatih-tatih maju. Ia tidak menghiraukan tongkat Anusapati yang telah dilepaskan. Dan ia tidak juga menghiraukan bahwa Anusapati sudah tidak dapat berdiri tegak lagi. Setiap kali Anusapati hampir kehilangan keseimbangannya, terhuyung beberapa langkah. Hampir bersamaan setiap orang berdesis, ketika mereka melihat Tohjaya masih berusaha mengangkat tongkatnya. Dengan sisa-sisa tenaganya ia mengangkat tongkatnya dan mengayunkannya ke arah leher Anusapati. Tohjaya, Sri Raja Salah yang berteriak memanggil namanya. Tetapi Tohjaya tidak menghiraukannya. Tongkat itu terayun deras ke arah leher Anusapati yang sudah tidak dapat berdiri lurus. Sekali lagi semua orang menahan nafasnya. Hampir berbareng mereka berdesah ketika mereka melihat hal itu terjadi. Anusapati yang sudah sangat lelah itu, tiba-tiba saja tidak lagi dapat berdiri tegak. Dengan memejamkan matanya ia menjatuhkan dirinya ke lantai arena, tepat ketika rotan Tohjaya hampir menyentuh lehernya, sehingga dengan demikian tongkat itu sama sekali tidak mengenainya. Namun justru karena itu, Tohjaya sendiri telah diseret oleh ayunan tongkatnya dan jatuh pula berguling di lantai arena. Keduanya, Anusapati dan Tohjaya, kini terbaring diam. Keduanya berusaha untuk bangkit dan duduk dengan nafas yang serasa akan putus. Namun, bagaimanapun juga, prajurit yang bertugas untuk memberikan latihan kepada keduanya naik juga ke atas arena. Sambil mengangkat Tohjaya ia membungkukkan badannya dalam-dalam menghadap Sri Rajasa. Dengan suara terputus-putus ia berkata, "Ampun tuanku. Ternyata latihan kali ini telah dimenangkan oleh tuanku Tohjaya. Karena tuanku putra mahkota atas kehendak sendiri telah meletakkan tongkat latihannya." Sri Rajasa mengangguk-anggukan kepalanya. Sejenak ia tersenyum meskipun ia diliputi oleh keraguan-raguan atas latihan yang baru saja dilihatnya. Namun ada juga dugaan padanya, bahwa Tohjaya telah mencoba memenuhi pesannya, menahan diri untuk tidak membuat Anusapati malu di hadapan banyak orang. Namun kadang-kadang kesannya atas wajah Tohjaya yang serasa membara itulah yang selalu meragukannya. Meskipun demikian untuk sementara ia mencoba berkesimpulan bahwa Tohjaya telah memenuhi pesannya, memenangkan latihan itu tanpa menyakiti hati Anusapati. Kedua anak-anak muda yang kelelahan itu pun kemudian dibimbing keluar dari arena. Seorang senapati yang sudah agak tua telah mengangkat Anusapati dan membawanya turun. Namun ia merasa heran bahwa Anusapati masih juga sempat untuk tersenyum. Apalagi ketika mereka menuruni tangga arena, ketika senapati itu dalam keadaan yang agak sulit untuk membimbing Anusapati, maka seolah-olah Anusapati itu masih juga dapat tegak dan berjalan sendiri.
Sedangkan saat itu Tohjaya benar-benar berada dalam keadaan yang payah. Namun ketika Anusapati sudah berada di tanah, dan ketika ia dibimbing untuk menghadap ayahanda Sri Rajasa, maka langkahnya telah menjadi semakin gontai. Dengan nafas yang ternganga Anusapati membungkukkan kepalanya dalam-dalam di samping Tohjaya di hadapan Sri Rajasa yang berkata kepada mereka, "Latihan-latihan semacam ini memang perlu kalian lakukan. Para senapati akan dapat menilai, sampai di mana kemajuan kalian di dalam olah kanuragan. Sampai saat ini ternyata kalian sudah agak maju menjelang masa dewasa kalian. Namun sebagai seorang putra mahkota, yang kelak akan menjadi seorang raja, Anusapati harus berlatih lebih baik lagi. Kau tidak dapat ingkar dari kenyataan, bahwa kau masih kalah meskipun hanya selapis dari adikmu Tohjaya." "Hamba ayahanda," jawab Anusapati dengan nafas terengah-engah. "Hamba akan mencoba." "Itu pun karena hamba selalu ingat pesan ayahanda," Tohjaya menyahut. Anusapati mengerutkan keningnya. "Apakah pesan ayahanda itu?" ia bertanya di dalam hatinya. Namun Tohjaya sudah menjelaskannya. "Kalau ayahanda tidak berpesan agar hamba berusaha untuk tidak membuat Kakanda Anusapati malu di arena, maka hamba sudah dapat mengalahkannya, begitu latihan ini dimulai." Sri Rajasa mengangguk-anggukkan kepalanya. Ditatapnya wajah Anusapati yang menegang sejenak. Namun kemudian putra mahkota itu menundukkan kepalanya. "Hamba mendapat banyak kesulitan tuanku," pelatihnya pun berkata pula. "Kenapa?" bertanya Sri Rajasa. "Tuanku putra mahkota terlampau sulit untuk mengikuti latihan-latihan yang hamba berikan. Jauh dari adinda putra mahkota itu." Sri Rajasa mengerutkan keningnya. Sedang dada Anusapati menjadi berdesir karenanya. Ketika ia sempat memandang wajah pelatih itu, tiba saja telah tumbuh perasaan muak yang hampir tidak tertahankan. Para senapati yang ada di sekitar arena itu pun kemudian telah berdiri pula dan mengerumuni kedua putra Sri Rajasa itu. Salah seorang panglima yang berdiri di belakang keduanya berkata, "Tetapi ternyata bahwa seperti yang dikatakan oleh tuanku Sri Rajasa, keduanya hanya berselisih selapis kecil." "Aku tidak bersungguh-sungguh," teriak Tohjaya. "Ya. Tuanku Tohjaya tidak bersungguh-sungguh," ulang pelatihnya. "Akulah yang melihat keadaan keduanya setiap hari. Tuanku Anusapati memang agak lambat." "Sudahlah," berkata Sri Rajasa. "Yang kurang memang harus dicukupi. Berlatihlah baik-baik." "Hamba ayahanda," jawab Anusapati. "Kalian berdua masih terlampau muda. Karena itu kalian berdua harus bekerja keras untuk masa depan kalian." "Hamba ayahanda," keduanya menjawab hampir bersamaan. Namun kemudian Sri Rajasa itu berkata, "Kau jangan terlampau manja Anusapati. Kedudukanmu bukan kedudukan untuk bermanja-manja. Tetapi justru sebaliknya." Dada Anusapati berdesir karenanya. Setiap kali ayahandanya selalu membuatnya malu di hadapan banyak orang. Apalagi ketika prajurit yang memberikan latihan kepadanya menyambung, "Hamba tuanku. Ampunkan hamba kalau hamba menganggap bahwa tuanku putra mahkota memang terlampau manja, sehingga putra mahkota sama sekali tidak bersedia mengotori kulitnya dengan debu di arena latihan sehari-hari." Anusapati masih tetap menundukkan kepalanya. Tetapi ia mengumpat-umpat di dalam hati. Ia menjadi semakin muak kepada prajurit yang melatihnya, jauh melampaui kekecewaannya terhadap ayahanda Sri Rajasa sendiri. "Kalau aku mendapat kesempatan, akan aku bungkam saja mulutnya itu," katanya di dalam hati. "Baiklah," berkata Sri Rajasa kemudian. "Latihan ini sudah selesai. Masih jauh dari mencukupi. Kalian masih harus bekerja lebih berat lagi." "Hamba ayahanda," sahut kedua anak-anak muda itu hampir bersamaan. Sejenak kemudian maka latihan itu pun sudah berakhir. Kedua anak-anak muda itu pun kemudian diantar ke bangsal masing-masing. Di kejauhan, seorang juru taman berdiri sambil menggeliat. Perlahan-lahan ia berdesis. "Bukan main. Keduanya tangkas seperti sepasang Garuda yang berlaga di langit." "Besok kita akan berlatih pula," sahut kawannya yang telah setengah umur. Juru taman yang masih muda itu tersenyum. Katanya, "Kalau kau mau memberi aku sedikit petunjuk, aku akan menjadi Garuda pula." Bukan seekor Garuda. Tetapi seekor elang yang melihat anak ayam." Juru taman yang muda, yang bernama Sumekar itu tersenyum. Katanya,
Beruntunglah kalau aku menjadi elang. Kasihanlah anak-anak ayam di seluruh Singasari. Perbedaan dari kedua putra Sri Rajasa itu. Sumekar tertawa. Perlahan-lahan ia melangkahkan kakinya, meninggalkan tempatnya masuk kembali ke dalam taman. Namun di dalam hati ia masih saja memuji cara yang ditempuh Anusapati untuk mengakhiri latihan itu. Karena Sri Rajasa tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya, agaknya ia tidak mencurigainya, katanya di dalam hati. Memang Sri Rajasa tidak langsung mencurigai Anusapati. Ia memang menjadi heran, kenapa Tojaya tampaknya menjumpai kesulitan untuk menyelesaikan latihan itu, sehingga ia harus memeras tenaganya. Tetapi karena Tojaya sendiri berkata kepadanya, bahwa ia sekedar menuruti perintah ayahandanya, maka Sri Rajasa pun mengangguk-anggukan kepalanya saja. Tetapi di saat-saat terakhir aku melihat wajahmu menjadi sangat tegang. Matamu merah seperti bara. Tampaknya kau benar-benar sedang mengerahkan segenap kemampuan yang ada, berkata Sri Rajasa kepada Tojaya. Ampun ayahanda, sahut Tojaya. Justru sebaliknya. Hamba sedang berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri, jangan sampai hamba kehilangan pengendalian diri dan membuat Kakang Anusapati malu di arena. Dan kau kehabisan nafas karenanya? Tentu ayahanda. Hamba tidak dapat dengan leluasa mengalahkannya. Hamba harus menguasainya perlahan-lahan. Membiarkannya tetap bertahan sampai batas terakhir. Sri Rajasa mengerutkan keningnya. Namun meskipun ia mengangguk-anggukan kepalanya, ia berkata di dalam hati. Memang selisih mereka yang sebenarnya tidak terlampau besar. Namun demikian, Sri Rajasa masih tidak menyangka, bahwa Anusapati lah yang sebenarnya harus menahan diri sekuat-kuatnya, karena ilmunya yang jauh lebih maju dari Tojaya. Ketika Tojaya kemudian kembali kepada ibunya, Maki Ken Umang pun bertanya kepadanya. Kenapa kau hiraukan pesan ayahanda Sri Rajasa? Tojaya tidak segera menyahut. Kau harus menunjukkan kelebihanmu. Kenapa kau tahan-tahan kemampuanmu? Seharusnya setiap orang menjadi yakin bahwa kau jauh lebih baik daripada Anusapati. Bahkan kau harus meyakinkan mereka bahwa Anusapati tidak berhak menjadi seorang putra mahkota. Hamba takut kepada ayahanda Sri Rajasa itu. Ayahanda sudah berpesan bersungguh-sungguh agar hamba memenangkan latihan itu tanpa menyakiti hatinya. Dan hamba sudah mencoba melakukannya. Kau harus mencari kesempatan sekali lagi. Kau harus menundukkannya begitu latihan dimulai. Dengan demikian, kau dapat meyakinkan setiap orang yang menyaksikan latihan terbuka itu, bahwa sebenarnya Anusapati bukan apa-apa dibandingkan dengan kau. Tojaya tidak menyahut. Tetapi kepalanya tertunduk dalam-dalam. Bagaimanapun ia mengatur jawaban kepada ibunya, namun ia tidak dapat berbohong kepada diri sendiri, bahwa sebenarnya ia sama sekali tidak mampu melakukannya. Bahkan betapa ia memeras tenaganya, ia hanya dapat mendesak Anusapati selangkah demi selangkah. Sehingga kesan yang timbul dari latihan itu adalah, keduanya memiliki kemampuan yang hanya berselisih selapis. Apakah kau akan melakukannya untuk lain kali? Dada Tojaya berdesir. Tetapi kemudian ia menganggukkan kepalanya dan menjawab. Baiklah ibunda. Hamba akan melakukannya untuk lain kali. Tetapi bagaimana kalau ayahanda Sri Rajasa marah kepada hamba? Kakanda Anusapati terlampau manja, sehingga kadang-kadang menjadi berlebih-lebihan. Kalau sudah terlanjur kau lakukan di arena, dan semua orang sudah menyaksikannya, ayahanda Sri Rajasa pasti tidak akan dapat marah lagi kepadamu. Semuanya sudah terlanjur dan setiap mata sudah terbuka. Sekali lagi Tojaya mengangguk-anggukan kepalanya. Baiklah ibu. Hamba akan melakukannya. Usahakan bahwa kau akan dapat melakukannya dalam waktu yang singkat. Aku akan mohon kepada Sri Rajasa, supaya latihan serupa itu segera diulangi lagi. Bukankah kau bersedia? Tojaya menjadi ragu-ragu. Kepada dirinya sendiri ia harus mengakui, bahwa apabila ia salah langkah, ada kemungkinan Anusapati lah yang memenangkan latihan terbuka itu. Tiba-tiba ingatan Tojaya segera hinggap kepada prajurit pelatihnya yang telah ditunjuk oleh Sri Rajasa untuk memberikan bimbingan kepadanya dan kepada Anusapati. Apakah orang itu telah mengelabui aku, katanya di dalam hati. Akhirnya Tojaya bertekad untuk menggantungkan latihan-latihannya dan memberatkannya kepada gurunya yang lain. Gurunya yang khusus diberikan untuknya. Ia juga menyaksikan latihan terbuka itu, desis Tojaya.
Meskipun demikian, ia masih juga selalu dibayangi oleh kecemasan, ia tidak dapat berterus terang kepada ibunya, bahwa sebenarnya ia mendapat kesulitan. Namun untuk melakukan latihan yang serupa di waktu yang singkat, ia masih juga agak ragu-ragu. Ibunda, katanya kemudian. Meskipun hamba tidak berkeberatan, tetapi sebaiknya biarlah ada waktu sejenak. Mungkin sebulan atau 2 bulan, sementara aku dapat menambah ilmuku. Latihan yang demikian, apabila terlampau sering diadakan, tentu akan menumbuhkan kecurigaan dan barangkali juga menumbuhkan kesan yang kurang baik. Ibunya yang terlampau bernafsu untuk menghinakan Anusapati di depan umum itu menjadi kecewa. Tetapi ia harus menerima pendapat Toh Jaya, agar hal itu tidak menumbuhkan kecurigaan pada orang-orang lain dan para senapati. Dalam pada itu, Anusapati setelah membersihkan dirinya, menghadap pula kepada Ibunda Permaisuri yang dengan cemas menunggunya. Bagaimana dengan kau? Ken Dedes bertanya. Anusapati yang masih tetap tampak segar itu berkata. Suatu latihan yang menarik ibunda. Meskipun hamba tidak memenangkan latihan itu, namun hamba dapat menarik banyak pengalaman daripadanya. Kau tidak dapat mengimbangi adikmu Toh Jaya. Hampir saja. Tetapi masih ada selisih selapis. Tetapi itu tidak mengapa. Kami masing-masing tidak berhasil menyentuh tubuh lawan dengan rotan itu. Di saat-saat terakhir aku sengaja meletakkan rotanku, karena kami sudah kelelahan. Permaisuri Singasari itu memandang putranya dengan penuh iba. Terbayang di wajahnya, betapa anaknya itu merasa selalu tersisih dari keluarga istana. Dan kini, di arena, disaksikan oleh banyak orang, ia dapat dikalahkan oleh adiknya yang lebih muda. Anusapati yang melihat wajah ibunya yang murung berkata sambil tersenyum. Tetapi itu bukan berarti kekalahan ibu. Lihat hamba masih segar. Tidak ada jalur sehelai pun yang melekat di tubuh hamba, karena rotan Adinda Toh Jaya sama sekali tidak berhasil mengenai hamba, meskipun hamba juga tidak dapat mengenainya. Setiap orang akan mendapat kesan bahwa kemampuan kami berimbang. Tetapi kau menyerah di akhir latihan itu? Suatu sikap yang sebaik-baiknya hamba lakukan. Kami sudah tidak mampu lagi bergerak. Setiap kali kami hanya terhuyung-huyung saja, dan bahkan kadang-kadang kami terjatuh tanpa sebab. Sudah tentu Adinda Toh Jaya yang masih belum dapat berpikir masak, tidak akan mau menghentikan latihan yang sudah tidak dapat berlangsung wajar itu. Hambalah yang harus menyatakan, bahwa sebaiknya latihan itu diakhiri, meskipun kesannya, hamba masih kalah selapis. Tidak dalam ilmu kanuragan, tetapi barangkali, nafas hambalah yang dianggapnya kalah panjang. Atau daya tahan hamba yang sedikit berada di bawah Adinda Toh Jaya yang sedang tumbuh itu, Anusapati berhenti sejenak. Tetapi itu tidak mengapa. Perbedaan itu tidak banyak artinya. Ken Dedes mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, kau adalah putra mahkota Anusapati. Kau harus dapat menyesuaikan dirimu. Hamba akan berusaha ibu. Sekarang beristirahatlah. Kau agaknya terlampau lelah. Bersambung ke bab 22. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.